Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Wendini dari kelas 11 IPA 3. Di video kali ini, saya ingin membahas tentang sistem endomembran. Sebelum itu, alat dan bahan yang saya gunakan untuk praktikum ini, yang pertama ada styrofoam seharga 7.000, kardus, plastisin seharga 5.000, bubur kertas, cat akrilik seharga 30.000, dan lem tembak seharga 17.000. Total kurang lebih mencapai Rp50.000. Dan untuk waktu pembuatannya sendiri memakan waktu sekitar 2 hari. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem endomembran ini? Sistem endomembran yaitu membran-membran yang saling berhubungan satu sama lain, baik secara fisik maupun transfer vesikel-vesikel. Apa aja sih organel yang termasuk di dalam endomembran ini? Ada 6 jenis yang termasuk dalam sistem endomembran ini. Yang pertama ada nukleus atau membran inti, yang kedua ada retikulum endoplasma, yang ketiga ada badan Golgi, yang keempat ada lisosom, yang kelima ada vakuola, dan yang terakhir ada membran sel atau membran plasma. Nah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme sistem endomembran. Mekanisme sistem endomembran yaitu yang pertama, struktur nukleus bersinggungan dengan retikulum endoplasma yang kasar dengan retikulum endoplasma yang halus. Yang kedua, retikulum endoplasma akan menghasilkan membran berbentuk vesicular transport yang akan bergerak menuju badan Golgi. Dan yang ketiga, badan Golgi terjadi modifikasi struktur molekuler vesikolog. Selanjutnya, badan Golgi ini akan melepaskan vesikel-vesikel yang menghasilkan lisosom dan vakuola. Terakhir, vesikulah yang dihasilkan retikulum endoplasma dapat bergabung untuk memperluas membran plasma dan menghasilkan protein sektori atau produk lainnya keluar sel. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa sih fungsi dari sistem endomembran ini. Yang pertama, mulai dari nukleus atau membran inti. Nukleusnya sendiri berfungsi sebagai pembawa sifat maupun pengatur seluruh aktivitas di dalam sel. Sedangkan membran inti ini terdiri dari 2 lapis yang berfungsi sebagai pembungkus sekaligus sebagai pelindung nukleus. Membran inti memiliki pori-pori yang memungkinkan terjadinya pertukaran zat antara membran inti dengan sitoplasma. Lalu yang kedua ada yang disebut retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama ada retikulum endoplasma yang kasar dan retikulum endoplasma yang halus. Yang pertama, retikulum endoplasma kasar. Kenapa sih disebut kasar? Karena di permukaan membrannya itu banyak mengandung ribosom. Dan ribosom ini berperan dalam sintesis protein. Selain itu, retikulum endoplasma kasar ini berfungsi sebagai pembentuk membran. Yang kedua, retikulum endoplasma halus, yaitu tentu ini berbeda dengan retikulum endoplasma kasar. Karena pada retikulum endoplasma halus dia memiliki ribosom seperti yang dilihat di sini. Dan untuk fungsinya sendiri tidak jauh berbeda dengan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus ini berfungsi sebagai tempat pembentuk lipid atau lemak. Kemudian bisa juga fosfolipid dan steroid atau hormon. Nah, yang ketiga disebut dengan badan Golgi. Badan Golgi ini berkaitan dengan proses modifikasi suatu komponen, atau bisa juga berkaitan dengan pergudangan, kemudian penyortiran dan juga pengiriman suatu komponen. Terutama organ-organ yang menghasilkan suatu zat. Badan Golgi ini sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ini ada cheese. Cheese ini berfungsi sebagai tempat penerimaan suatu zat. Kemudian ada trans yang berfungsi sebagai tempat untuk mengirimkan suatu zat. Dan yang ketiga berbentuk vesikel atau gelembung-gelembung. Lalu yang keempat ada lisosom. Lisosom ini
organel yang hanya ditemukan pada sel hewan. Nah, lisosom ini dibentuknya dari badan gorila. Di dalamnya banyak mengandung enzim hidrolitik yang berfungsi untuk mencerna suatu zat. Maka lisosom ini berfungsi dalam proses pencernaan intraseluler, baik mencerna zat asing yang masuk seperti bakteri atau virus. Atau bisa juga mencerna organel-organel yang rusak agar bisa dimanfaatkan untuk membentuk organel yang lain. Yang kelima ada vakuola. Nah, kalau vakuola ini sendiri khususnya hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Biasanya vakuola ini berfungsi untuk menyimpan beberapa jenis zat, bisa mineral, bisa juga hasil metabolisme, atau bisa juga hasil fotosintesis. Jika pada hewan, ini hanya ditemukan pada kelompok protozoa. Dan yang terakhir ini disebut dengan membran plasma atau membran sel. Membran plasma ini selain tersusun dari fosfolipid bilayer, juga terdiri dari protein, yaitu yang paling penting. Nah, dalam fosfolipid bilayer sendiri terdiri dari dua jenis komponen. Yang pertama ada bagian kepala tersusun dari fosfat, kemudian ada bagian ekor yang tersusun dari lipid. Kalau fosfat ini sendiri bersifat hidrofilik atau suka terhadap air, sedangkan lipid tentu bersifat hidrofobik atau takut terhadap air. Karena dua karakter ini memiliki sifat yang berbeda sehingga menghasilkan yang disebut dengan semi-variable, artinya hanya dapat dilewati oleh zat tertentu saja. Kemudian proton penyusun membran plasma ini ada dua jenis, yaitu yang pertama ada protein integral dan protein perifer. Dan juga membran selnya sendiri berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi sebuah sel. Sekian presentasi praktikum dari saya. Selebihnya bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.